Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christmas Gregorio Budiman dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Saat ini saya akan menjelaskan hasil laporan penelitian lapangan saya bersama teman-teman kelompok saya di Kejaksaan Negeri Manado dengan judul Dinamika Hubungan Antar Lembaga Negara. Selanjutnya yang pertama, kita masuk dalam latar belakang. Yang pertama, Indonesia sebagai resan menempatkan penegakan hukum sebagai fondasi keadilan. Yang kedua, sistem peradilan pidana terpadu yakni Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas. Yang ketiga, Kejaksaan memegang peran sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dan yang terakhir, dinamika koordinasi antar lembaga bersifat kompleks dan terus berkembang. Yang pertama, kita masuk dalam perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola koordinasi dan dinamika hubungan antara kejaksaan dengan kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana dari tahap penyidikan hingga penerbitan P21 itu sendiri. Yang kedua, apa saja titik rawan, perbedaan persepsi kewenangan yang muncul dalam hubungan antara kejaksaan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kejaksaan mengelola hubungannya dengan lembaga-lembaga pengawas dan pemerintah daerah dalam konteks pencegahan korupsi dan pendampingan hukum. Selanjutnya, kita masuk dalam tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memahami pola koordinasi kejaksaan kepolisian dari penyelidikan hingga P21. Yang kedua, mengidentifikasi titik rawan perbedaan persepsi kewenangan. Yang ketiga, menelaah hubungan kejaksaan dengan lembaga pengawas dan pemerintah daerah. Dan terakhir, mengkaji dampak Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terhadap kelembagaan. Selanjutnya, kita masuk dalam koordinasi kejaksaan dan kepolisian. Yang pertama itu ada SPDP, maksimal 7 hari setelah sprindik. Berikutnya ada P16, yaitu penunjukan jaksa penelitian oleh Kejari. Yang ketiga adalah P18, pemberitahuan berkas belum lengkap. Yang berikutnya ada P19, yakni petunjukan konkret kepada penyidik. Yang terakhir ada P21, yakni berkas lengkap, dan akan dilakukan pelimpahan tahap kedua. Selanjutnya ada kelengkapan formil dan kelengkapan material. Kita mulai dari kelengkapan formil. Yang pertama, visum et repertum dan dokumen forensik, foto barang bukti, dokumen administrasi penyidikan, dan kronologi detail tindak pidana. Selanjutnya kita masuk dalam kelengkapan material. Yang pertama itu ada kualitas alat bukti, yang kedua itu ada tempus dan lokal delikti yang jelas, yang ketiga keterangan saksi yang komprehensif, dan terakhir ada dasar hukum penyusunan surat dakwaan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam titik rawan kewenangan dan hubungan dengan KPK. Yang pertama ada bolak-balik berkas, perbedaan standar dominus litis jaksa dengan kemandirian penyidik dalam pemenuhan unsur material itu sendiri. Yang kedua, tumpang tindih tipikor atau TPPU. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mempertegas wewenang jaksa dalam penyidikan lanjutan berpotensi menimbulkan ego sektoral. Yang ketiga, digital offense. Perbedaan penilaian kekuatan pembuktian digital dan saksi ahli menunda kesepahaman kedua lembaga itu sendiri. Selanjutnya, hubungan kejaksaan dengan KPK, yakni MOU triparti, Kejaksaan, Polri, dan KPK wajib input perkara tipikor ke sistem surveillance bersama. Yang kedua, pasal 10 Undang-Undang KPK, jika KPK mulai penyidikan, kejaksaan wajib hentikan perkara dan serahkan berkas. Yang berikutnya, jaksa terbaik diperbantukan sebagai penuntut umum di KPK. Dan yang terakhir, ada prinsip anti-double prosecuting melalui koordinasi berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk dengan hubungan dengan lembaga peradilan dan permasyarakatan. Yang pertama itu ada pengadilan, sistem berpadu, yakni pelimpahan berkas elektronik dan sinkronisasi jadwal sidang via SIPP. Berikutnya ada eksekutor,
Jaksa wajib koordinasi dengan panitera untuk salinan putusan inkrah, yakni dalam pasal 270 KUHP. Berikutnya ada tanpa salinan resmi. Eksekusi fisik cacat prosedural hukum. Yang berikutnya ada kebuntuan eksekusi. Jaksa Pengacara Negara atau JPN dapat ajukan verset atau mediasi antar instansi. Yang terakhir adalah forum Makujakpol, yakni wadah pengurai hambatan regulasi eksus. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian kedua yaitu lapas dan rutan. Yang pertama itu ada overcrowding. Lapas seringkali membatasi penerimaan tahanan baru dengan jaksa harus cari rutan alternatif. Yang kedua, ada sinkronisasi data. Keterlambatan keterlambatan sinkronisasi sisa masa tahanan atau SCDP dengan aplikasi kejaksaan menimbulkan rekosi unlawful detention dan pra-peradilan. Yang terakhir ada pidana mati, koordinasi berlapis yakni lapas, Polda dan Kemenkumham untuk pemenuhan hak terakhir terpidana. Selanjutnya, kita masuk dalam pengawasan, pencegahan, dan pemerintah daerah. Yang pertama itu ada APIP dan Inspektorat. Yang pertama adalah PKS. Dugaan korupsi di lingkungan Pemda diverifikasi oleh AIPIP, atau dengan prinsip premium remedium. Yang kedua, ada administrasi dengan pengembalian. Kerugian kurang lebih 60 hari yaitu dilakukan oleh AIPIP itu sendiri. Yang terakhir, adanya unsur mens rea kuat atau AIPI tidak sanggup sehingga pinsus dari kejaksaan itu sendiri. Yang selanjutnya bagian yang kedua yaitu Datun versus LKPP versus BPKP itu sendiri. Yang pertama Datun, legal opinion, legal instance, legal audit, ya ini mitigasi risiko perdata dan tata usaha negara itu sendiri. Yang kedua ada LKPP, otoritas mutlak teknis, penggadaan, dan e-katalog itu sendiri. Yang ketiga, BPKP, ini audit akuntabilitas keuangan dan penghitungan kerugian negara itu sendiri. Selanjutnya ada independensi pendampingan, jaksa dilarang keras terlibat keputusan manajerial Pemda, misal pemenang tender atau HPS. Yang kedua, fokus pada kepatuhan formal dan prosedural semata. Dan yang terakhir, indikasi kickback, yakni jaksa datun drop up dan rekomendasikan ke intelijen atau Pinsus itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk dalam kerjasama lembaga eksternal. Yang pertama itu ada PPATK, penelusuran aset. PPATK sebagai Financial Intelligence Unit atau VIU. Yang kedua, kejaksaan minta LHA dan LHP untuk mendukung penyidikan. Yang ketiga, deteksi layering dan integration aset kejahatan. Yang ketiga, yang keempat, instrumen penyitaan, blokir rekening, dan pembuktian TPPU atau follow the money. Berikutnya, ada DJP dan bea cukai. Yang pertama, itu adalah hambatan, kerahasiaan data wajib pajak, dan kepabean. Yang kedua, akses data, izin khusus dari Menteri Keuangan itu sendiri. Yang ketiga, DJP, ultimum remedium atau prioritas denda administratif. Yang keempat dan yang terakhir, kejaksaan, pidana badan perlu untuk efek jerah atau sindikasi faktur fiktif. Yang terakhir itu ada Dirjen Imigrasi. Bagian yang pertama itu ada Jamintel, ini permohonan cekal elektronik via sistem cekal. Yang kedua, pantau pergerakan paspor DPO di LN. Berikutnya deportasi atau pemulangan paksa oleh Interpol. Dan yang terakhir adalah mekanisme ekstradisi berdasarkan perjanjian bilateral itu sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam isu aktual dan kelembagaan. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang dampak kelembagaan. Yang pertama, mempertegas doktrin Dominus Litis dan asas Single Prosecuting Service. Dan yang kedua, wewenang baru yakni penyidikan pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, legitimasi restoratif justice, yaitu diskresi jaksa untuk hentikan penuntutan perkara ringan. Yang keempat, kewenangan keperdataan lebih luas, yakni pengajuan palit korporasi yang dirugikan negara.
Yang terakhir ada Polri, dituntut menyesuaikan pola penyidikan awal dengan semangat penyelesaian di luar pengadilan itu sendiri. Kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu ego sektoral dan sentra gakumdu. Yang pertama, kebuntuan penafsiran, yakni gelar perkara sidang dipimpin Kemenko Polhukam. Yang kedua, satu pintu media, yaitu joint press release yang dikonsensuskan bersama bersama. Yang ketiga, ada Gakumdu, yakni Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan untuk tindak pidana pemilu dan pilkada. Berikutnya, jaksa didampingi sejak pleno penentuan laporan pelanggaran hingga percepatan penelitian berkas. Yang terakhir, strict delay the deadline, penanganan perkara pemilu, adanya pola kerja satu atap. Selanjutnya, kita masuk dalam fungsi sosial kejaksaan dan restoratif justice. Yang pertama itu ada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang dampak kelembagaan. Yang pertama, layanan konsultasi hukum gratis bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Manado. Yang kedua, sosialisasi hukum aktif di sekolah, kampus, dan kalangan akademisi. Yang ketiga, narasumber publik untuk menjelaskan tugas dan fungsi kejaksaan secara komprehensif. Yang terakhir, wujud nyata komitmen perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Kita masuk dalam bagian kedua, yaitu program Restoratif Justice atau RJ. Yang pertama, first offender, tersangka belum pernah dihukum sebelumnya. Yang kedua itu ada kerugian kurang dari 5 juta, nilai material di bawah batas yang ditetapkan. Berikutnya ada ancaman kurang dari 5 tahun, termasuk pasal 466 ayat 1 KUHP dengan 2,5 tahun. Yang terakhir, ada perdamaian tulus, restitusi korban, dan itikat baik tersangka. Selanjutnya, kita masuk dalam koneksitas dan kesimpulan. Yang pertama itu adalah perkara koneksitas TNI, yakni tingkat Kejari Manado, fungsi penanganan pidana militer belum tersedia. Yang kedua, mekanisme eskalasi dari Kejati Sulawesi Utara, yakni asisten pidana militer atau ASPIDMIL. Yang ketiga yang terakhir, yaitu keberlangsungan fungsi tetap terjaga secara profesional dan sesuai hukum. Next, kita masuk dalam bagian yang berikutnya, yaitu saran. Yang pertama itu, percepat implementasi SPPT TI menyeluruh di seluruh lembaga penegak hukum. Yang kedua, tingkatkan sosialisasi program RJ kepada masyarakat. RJ merupakan singkatan dari Restoratif Justice itu sendiri ya teman-teman. Yang ketiga, jadikan kegiatan turun lapangan sebagai program rutin kurikulum hukum itu sendiri. Kita masuk dalam bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan utama. Yang pertama, koordinasi kejaksaan kepolisian bersifat biologis dan terstruktur melalui mekanisme SPDP, P16, P18, P19, hingga P21. Yang kedua, titik rawan meliputi bolak-balik berkas, tumpang tindih tipikor TPPU, dan perbedaan pendekatan doktrinal antar lembaga, yakni ultimum remedium versus efek jera itu sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, Kejaksaan Negeri Manado telah menunjukkan adaptasi kelembagaan yang baik melalui mekanisme eskalasi dan program inovatif seperti restoratif justice itu sendiri. Demikianlah presentasi saya, yakni laporan penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Manado. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman, terlebih lagi untuk kehidupan teman-teman sehari-hari. Sekian dari saya dan terima kasih.